Iya, teman-teman, ada kekeceriaan surga hadir di tengah-tengahmu. Iya, bukan hanya kemeriahannya sih sebenarnya yang apa? Yang kita nanti-nantikan, tapi yang kita nanti-nantikan itu adalah eh, kekuatan kuasanya. Karena kalau bukan kuasa itu tidak mungkin ada sesuatu apapun yang bisa menaklukkan gitu. Eh, Keadaan yang dunia ini itu sedang lenyap di dalamnya. Jadi kalau kita memakai kata lenyap di dalamnya. Ini suara saya agak ini saudara karena sudah beberapa malam ini sampai jam 2 jam 3 live di TikTok ya. Karena ada hal-hal yang menarik dengan dengan kehidupan manusia ya, kehidupan manusia. Dan teman-teman di sana perlu saya gitu ya, perlu saya. Jadi mereka perlu untuk saya kasih tahu mengenai kebenaran, ya. Di sana ya ada banyak di sana teman-teman dari seberang juga eh, hadir ya. Mereka bertanya mengenai bukti keselamatan di dalam mengikuti Yesus. Wah, itu materi tadi malam yang luar biasa. Apa bukti? Apa bukti yang bisa menunjukkan bahwa Alkitab atau firman yang saudara pegang itu benar-benar tidak gosip, tapi benar-benar adalah wahyu yang katanya dapat menyelamatkan. Nah, itu seolah-olah biasa ya, seolah-olah eh, temanya ringan. Tapi kalau coba untuk kita menjawab, kita memberi keterangan mengenai itu, apakah kita benar-benar wahyu? Nah, orang bisa gampang, oh iya wahyu. Banyak hal di dalamnya yang sudah digenapi begitu. Tapi pertanyaan selanjutnya bisa menggelitik ketika, oh kalau Alkitab bilang uh, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan, maka kira-kira cara membuktikannya bagaimana? Wah, itu yang menarik tadi malam. Karena kitab yang di sebelah bisa membuktikan ceritanya. Oleh teman-teman yang di sebelah, mereka bisa membuktikan. Tapi yang menarik ketika membuktikan itu, ada yang menarik teman-teman. Yang dia buktikan itu adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Bahwa bumi ini bulat gitu. Bahwa bumi ini bulat. Bahwa ada kejadian-kejadian alam yang kemudian sudah dicatat sebelumnya di sana gitu. Nah, tetapi yang menarik buat saya adalah topik yang mereka benar-benar ingat mengenai Alkitab adalah Alkitab membawa keselamatan. Alkitab mengandung wahyu yang kemudian menyelamatkan gitu. Itu menarik karena eh, daya tarik Alkitabnya sudah benar gitu. Yang orang tahu mengenai Alkitab sudah benar bahwa Alkitab adalah wahyu yang diturunkan dari Allah ya, melalui rohnya Allah gitu kan, yang kemudian benar-benar menyelamatkan. Nah, saudara, dalam kesempatan itu ya banyak oleh cara menjawab ya saudara ya. Tapi kebetulan tema kita kan ya, tema kita kemarin itu apa yang terakhir? Siapa yang ingat? Tema kita terakhir hari Selasa apa? Apa Selasa? Senin. Ada yang terakhir. Apa? Allah menjadi semua di dalam semua. Oh, oke. Okay.
Oke, itu adalah slide terakhir, betul. Allah adalah semua di dalam semua. Tapi apa temanya? Kan udah dikirimnya. Adam terakhir yang menjadi keselamatan. Adam akhir pokok keselamatan. Ya, betul Mira. Adam yang akhir menjadi pokok keselamatan. Nah, nyambungkan dengan tema kita, saudara ya. Jadi saya sebenarnya nggak tiba-tiba juga masuk, tapi kebetulan tema kita yang sedang kita pelajari adalah itu. Yaitu Adam yang akhir adalah pokok keselamatan. Nah, bagaimana Adam yang akhir itu menjadi pokok keselamatan? Itu penting sekali kita pelajari, karena dengan demikian kita bisa mengerti bagaimana kita mengikut dia, saudara. Sebenarnya yang paling menarik dalam kekristenan itu adalah apakah kita luput dari murka Allah. Sebenarnya itu yang paling menarik. Karena kalau bukan itu, semua orang akan dihakimi menurut perbuatan. Dan semua agama juga mengajarkan itu. Coba saya ulang ya. Apa yang menurut saudara itu paling menarik di dalam mengikuti Yesus? Kalau hanya untuk hidup di dunia ini saja, saudara itu nggak perlu ikut Yesus loh. Karena banyak orang yang tidak beragama, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa hidup cukup, bahkan bisa hidup mewah. Jadi untuk hidup di sini bukan karena agama. Tidak perlu saudara jadi Kristen untuk, jadi jangan pernah. Nah, kalau tidak perlu untuk jadi Kristen untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jangan pernah pakai kekristenan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Itu mudah sekali dibalik. Saya punya beberapa teman dari negara-negara lain, ya. Saya tidak perlu sebutkan negaranya, tapi dia tidak beragama, ateis, nggak beragama. Dia dapat kerjaan bagus, juga punya uang banyak, gitu. Ya, itu harus dicerna, dipikir betul juga ya. Nah, atau jangan jauh-jauh di luar sana ya. Teman-teman punya teman dekat atau teman di manapun, di kampus atau di tempat pelayanan atau di marketplace di mana saudara ada teman-teman yang benar-benar agnostik, tidak peduli mengenai agama, tidak peduli mengenai hal rohani, apalagi kalau kita hubungkan dengan yang Pak Lepri tadi pagi bahas ya, batiniah gitu, mendandani manusia batiniah. Banyak sekali yang ignorance. Banyak yang tidak mempedulikan hal-hal itu kan. Tapi saudara bisa lihat bahwa mereka bisa mencapai hal-hal yang performance yang mereka inginkan kan. Gitu. Jadi kalau kita balik itu bisa itu. Bisa. Dan sangat relevan. Jadi jangan sampai memakai kekristenan itu untuk kebutuhan jasmania. Karena tidak perlu. Kalau mau gajinya banyak, ya kerja di perusahaan yang gaji banyak. Gitu. Jangan udah kerja di perusahaan yang tidak bisa gaji banyak, terus pingin gaji banyak. Itu salah. Pindah perusahaan. Gitu. Pindah perusahaan. Karena ada perusahaan-perusahaan yang bisa gaji banyak. Gitu. Saudara kalau kerja di national company atau perusahaan-perusahaan lokal domestik gitu ya, CV misalnya ya, dibandingkan sama PT yang ya beda lah, beda ya. Pasti beda kan?
Nah, jangan berpikir akan mendapat gaji yang lebih besar di tempat yang tidak bisa menggaji besar gitu loh, karena tidak relevan mengharap itu gitu. Jadi kalau masalah itu saja, berpikir demikian saja gitu. Tidak perlu harus menjadi Kristen gitu. Nggak perlu. Apalagi membawa-bawa nama Yesus gitu. Untuk hal itu, izin ya saya mau bilang, Yesus itu tidak pernah mengurusi itu. Emang nggak pernah gitu. Jadi kita harus menemukan gitu. Kita harus menemukan apa yang benar-benar menjadi kegairahan yang utama gitu. Apa yang menjadi kegairahan yang utama? Kita menjadi Kristen atau pengikut Kristus gitu. Harus. Kalau misalnya ya kita coba gini teman-teman ya. Kita coba tanya aja misalnya. Ya. Tadi yang aktif siapa ya? Yanti. Yanti jadi Kristen atau jadi ikut Kristus apa? Kenapa? Oke, pertanyaan yang sama mungkin untuk Pak Daniel, Bu Esther, Mira yang bisa muncul mukanya, Pak Lepri juga, apa? Kenapa jadi Kristen atau ikut Yesus gitu? Saya supaya masuk surga bersama-sama Yesus, bersama-sama Bapa di surga. Oke, kita catat ya. Pak Daniel bilang supaya masuk surga bersama-sama dengan Yesus, Bapa di surga. ketemu Bapa di surga ya, ketemu Bapa di surga. Kalau Pak Daniel ngomong gitu, kalau sakit ya ke rumah sakit ya. Kita perlu juga, kalau menurut saya kita perlu dokter, yang dokter itu sebagai perantara, yang menyembuhkan tuh Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan melalui tangan dokter. Kalau pendirian saya, hati nurani saya. Oke, kalau begitu saya perjelas nih Pak. Kalau Bapak sembuh itu sebenarnya dokter atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang sembuhkan. Oke, kalau begitu lain kali datang pada Tuhan Yesus aja, nggak usah ke dokter. Atau mereka kerjasama. Nah, oke, stop di situ ya. Jadi penting sekali mencari esensi itu. Kalau nggak tuh kita tuh bimbang loh. Ya, kita nggak punya pertumbuhan yang tadi disampaikan tuh Pastor ya. Pertumbuhan yang penuh, pertumbuhan sampai kedewasaan yang penuh istilahnya ya. Gitu. Kalau Yanti apa? Kenapa jadi Kristen? Mau hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Enggak, tidak kedengaran suaranya. Mau memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Oke, mau memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Artinya hidup kekal itu bukan berarti bicara mengenai satu dimensi waktu kan? Hidup kekal berarti satu kehidupan yang berkualitas kekal. Berkualitas Allah gitu. Karena hanya Allah itu yang kekal. Jadi kalau yang kita memiliki hidup kekal itu hal itu sebenarnya berbicara mengenai hanya Allah yang memiliki kekekalan itu. Jadi berkualitas seperti Allah. Hidup kekal itu. Jadi bukan terasosiasi langsung dengan bakal hidup selama-lamanya gitu. Ya, bakal hidup selama-lamanya. Kalau Allah itu memang dari kekal sampai kekal, ya itu adalah salah satu dimensi kekekalan. Gitu. Tapi sesungguhnya itu bicara mengenai kualitas kekekalan. Gitu. Kalau hidup kekal. Nah,
Kalau sampai Yanti bilang karena ingin hidup kekal, berarti pasti cara-cara memilih, ya, cara-cara berespon, ya, di dalam kehidupannya pasti beda, ya kan? Prioritas dalam hidupnya juga jadi beda, gitu. Nah, oke, sebelum lebih dalamnya saya mau tanya Mira dulu. Kalau Mira apa? Kenapa jadi Kristen? Supaya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Supaya diselamatkan oleh Yesus. Kalau diselamatkan oleh Yesus, Mira, pikirannya apa diselamatkan itu? Supaya mendapat keselamatan. Mendapat keselamatan itu apa? Apakah tidak sakit-sakitan, atau semuanya dicukupi di bumi ini, atau mendapat keselamatan itu apa? Masuk surga, atau apa keselamatan itu? Mendapat keselamatan itu tinggal bersama-sama dengan Kristus. Oke, keselamatan itu berarti Mira mau supaya bersama-sama dengan Kristus. Nah, teman-teman, kalau kita lihat jawabannya ya, tadi Pak Daniel bilang supaya bersama-sama dengan Kristus, ya, dan bertemu dengan Bapa. Yanti bilang supaya hidup kekal bersama dengan Bapa. Tadi Mira bilang mendapat keselamatan. Ya, maksudnya dia keselamatan adalah bisa bersama dengan Kristus. Ya, bersama dengan Kristus. Saya tambah sedikit ya, kalau Mira itu supaya bersama dengan Kristus, kalau Kristusnya ada di bumi ini, nggak apa-apa. Di surga, maksudnya Bapa. Tetap mau di surga. Kan nggak apa-apa kalau Kristusnya ke sini, ke bumi ini. Kan dunia ini sementara. Oh, di bumi sebentar. Artinya sementara, ya. Bumi ini sementara, ya, akan hilang lenyap kan? Ya, oke. Nah, kalau ya oke. Jadi bumi ini sementara. Jadi kalau kita rangkum tuh, jadi sebenarnya jawabannya Mira juga hampir mirip dengan Yanti kan? Sebenarnya melihat satu tempat gitu atau satu kekekalan, ya. Nah, teman-teman, kita sudah bahas itu lama kan? Kita udah bahas itu lama. Dan berkali-kali. Tapi tahukah saudara bahwa mengerti mengenai itu adalah hal yang paling membedakan gitu. Bagaimana kita menjalani perjalanan yang sisa dalam hidup kita. Itu sangat membedakan. Dan hasilnya pun pasti beda. Ya, hasilnya juga pasti beda gitu. Coba bayangkan ini ya. Bahwa ketika kita berpikir bahwa tujuan saya jadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus itu adalah bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus, dan kemudian masuk ke rumah Bapa, dan Bapa itu artinya kekal, artinya memiliki hidup yang kekal, itu adalah satu definisi akhir memang. Kan? Jadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus itu pasti kata yang pertama yang muncul adalah ya
bersama-sama dengan Kristus. Kalau sampai bersama-sama dengan Kristus dimanapun, gitu ya, ya nggak apa-apa sebenarnya. Nah, hanya kita sudah tahu bahwa Kristus itu ada di mana sekarang? Hmm? Coba baca Kolose pasal 3 ayat 1. Itu satu, terus ada yang siapkan Kisah 4 ayat 12. Kolose 3 ayat pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dia cerita dia kasih tahu nggak di mana Kristus ada? Kasih tahu, Di mana? di sebelah kanan Allah. Oke, bagus. Ya. Jadi Kristus itu ada di sebelah kanan Allah. Kisah 4 ayat 12. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baca ulang Yanti. Kisah 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21. Catat ya teman-teman. Kisah pasal 3 ayat 21. Kisah 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai Oke. waktu pemulihan segala sesuatu. Oke. Jadi kasih tahu nggak Kristus ada di mana? Tinggal di sorga. Oke, jadi kesimpulannya, kalau mau disimpulkan, kan tadi jadi Kristen itu adalah menjadi pengikut Kristus, gitu ya. Yang tujuannya harusnya hanya satu, yaitu bersama-sama dengan Kristus. Nah, Kristus itu ada di mana? Dari 2 ayat itu. Ada di surga. Itu 1 ayat. Kalau 2 ayat? Duduk di sebelah kanan. Kristus ada di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Asik. Gitu, jelas ya? Oke. Ini nih saudara. Ini penting, sederhana, sangat sederhana. Ini kan kita udah berapa pertemuan? Mungkin 8 pertemuan Adam akhir. Jadi saya malam hari ini tuh sebenarnya mau tanya jawab untuk persiapan kuis hari Senin kan? Kuisnya hari Senin ya, Pastor? Ya. Nah, ini materi malam hari ini harus menjadi bahan kuis yang utama ya, Pastor. Karena ini kesimpulan ini. Ini benar-benar bagus. Ini bahkan kesimpulan banyak materi ini. Ya. Jadi orang Kristen itu adalah menjadi pengikut Kristus gitu. Dan itu artinya harusnya berakhir dengan apa? Bersama-sama dengan Kristus. Selama-lamanya. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang Kristus ada di mana? Kan gitu. Kan mau bersama dengan Dia selama-lamanya. Gitu. Ya. Kristus ada di mana? Kristus ada di surga, di sebelah kanan Allah. Itu terdefinisi dengan jelas. Ya, ya, ada di surga, di sebelah kanan Allah. Nah, teman-teman, saya perjelas sedikit ya. Ada bagian di situ yang menarik kita tahu. Ya, karena kita nanti akan masuk ke itu kan orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Bagaimana dengan Kristus sendiri? Gitu ya. Nanti kita akan masuk ke Yohanes 17 ayat 24 kan? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, karena di situ ada kata-kata yang sudah sering kita bahas, maka pernyataan Kristus ada di surga di sebelah kanan Allah. Sekarang saya tanya, coba baca ulang Kolose 3 ayat 1.
Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Oke, jadi lagi berdiri apa duduk? Duduk, Duduk ya? duduk di sebelah kanan Allah. Oke, kalau begitu ada teman-teman yang bisa baca eh, Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56. Kisah Para Rasul 7 Tapi ayat 55 dan Oke, silakan Ita. 56. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan. Bisa diulangin Pak Daniel ya? Suaranya putus-putus tadi. Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi ini siapa yang salah lihat nih? Kan Kisah Para Rasul 7. Betul. Oke, berarti Pak Daniel belum. Coba ulangin yang kalimat terakhirnya Pak Daniel. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Oke. Coba ulang yang Kolose 3 ayat 1. Yanti? Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk? Kok Yanti bilang duduk di sebelah kanan, Pak Dani bilang berdiri. Jadi yang mana ya? Yang mana ya? Iya, betul. Bingung. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau kita ngomong gini ya teman-teman, ini santai ya, makanya hari ini santai ya. Santai, tapi satu topik begini, teman-teman jadi, wah, ada kebenaran, dan kebenarannya nggak main-main. Nggak main-main. Nanti kesimpulannya ada di kitab Wahyu. Jadi nanti siapkan Wahyu 21 ayat 23. Itu udah lama gitu saya bahas, terus akhir-akhir ini tuh ada poin-poin itu menarik gitu. Menarik aja. Jadi gini, hidup kekristenan itu kan nggak mudah. Siapa yang mudah hidup jadi orang Kristen? Boleh lambaikan tangan, pengen belajar gue. Ya, tidak mudah ya. Nah, kalau tidak mudah, kita perlu energi. Energi, namanya energi surgawi. Gitu. Ya, Pak Lepri ya. Jadi, perlu energi surgawi. Nah, itu bagus itu, Pak. Jadi soal, Pak. Nah, ya, karena ini tidak mudah. Tidak mudah. Coba tanya Pak Tadus, kan? Hari ini aja dia berjuang masuk SUM tuh. Tidak mudah memang. Ya, nggak apa-apa ya Pak Tadus. Tidak mudah, sehingga kita perlu energi. Itu energi surgawi. Nah, energi surgawi ini berasal dari mana? Ini kita nggak boleh, ini loh saudara. Nggak boleh latah gitu. Karena kalau kita latah itu namanya ikut-ikutan, nggak ikut di arus yang sesungguhnya. Nggak.
Jadi nggak mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya itu enggak. Enggak, pasti enggak, karena hanya latah kan, ikut-ikutan gitu. Hanya latah ikut-ikutan. Jadi di awal tadi saya udah cerita ya, bahwa kalau hanya untuk hidup di dunia ini saja, itu orang tuh tidak perlu Kristus loh. Terbukti sebelum Kristus datang, ya, lahir di dunia ini, banyak orang yang sudah menyelesaikan kehidupannya. Ya, ada yang 900 tahun umurnya kan gitu. Ada yang ratusan tahun, betul nggak? Coba kalau benar orang perlu Kristus, kenapa ada orang yang hidup tuh sebelum Kristus datang? Hanya untuk hidup di dunia ini. Kan enggak. Ya, jangan jauh-jauh, kita aja lah, tetangga saudara. Perlu Kristus enggak untuk hidup? Jangan-jangan menolak dan membenci Kristus lagi. Dan tetap hidup. Jangan-jangan lebih makmur, kata orang dunia, daripada saudara. Betul? Apa betul? Apa betul? Ya, ini hari-hari ini kita refleksi. Setiap refleksi ini harus berisi firman. Dan firman itu harus memenuhi. Ya, firman itu harus memenuhi manusia batiniah saya dan saudara. Dia tidak dapat memenuhi manusia jasmania saudara, nggak bisa. Itu jangan harap begitu. Nggak bisa. Jangan harap ya. Tapi ketika memenuhi manusia batiniah, maka manusia batiniahnya memiliki kuasa. Dia memiliki kuasa. Jadi firman itu harusnya menghasilkan, makanya ingat nggak ayat? Coba cari itu. Ibrani 4 ayat 12. Ya. Firman itu lebih kuat. Coba ada yang baca. Ini saya udah nyambungkan langsung nih ya, sedikit saja sedikit. Ini agak melompat jauh, tapi yang mau dibahas memang yang itu tuh. Itu yang memang saya ingin bahas, ya, karena itu yang penting sekali ya. Ibrani 4 ayat 12. Oke. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kata pertamanya apa? Firman Allah hidup. Firman Allah. Firman Allah. Oke. Wah, saya agak ini ya saudara ya. Firman Allah. Jadi ini penting sekali saudara ya. Memahami posisi firman Allah itu penting sekali. Memahami firman Allah itu. Nah, coba teman-teman baca Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Kita ambil dua referensi. Hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Ya, saudara perhatiin ya. Jadi firmanku itu ya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Ini kalau lihat Ibrani 4 ayat 12 tadi itu firman Allah itu kuat dan hidup. Nah, ini saudara ya. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya langsung tarik sedikit ya. Saya baca. Kalau bicara firman yang luar biasa, saudara bisa rasakan keluar biasaan firman dari dua ayat itu. Siapa yang saudara bisa lihat itu? Oke, kita tambahin deh. Kisah 19 ayat 20.
Kisah 19 ayat 20, demikian firman Tuhan. Kisah 19 ayat 20, betul. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Oke, firman itu berkuasa. Jadi kalau saudara bayangkan mengenai firman itu, luar biasa kan? Luar biasa. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada satu yang paling sangat menarik. Sangat menarik. Saudara tahu, catat kata-kata ini penting sekali. Firman yang sama itu, yang membuat Yesus duduk dan berdiri di sebelah kanan Allah. Itu penting sekali. Itu penting banget. Kenapa penting, bos? Karena kita ini, jalannya itu tidak ada jalan yang lain, kecuali ikut jalannya Yesus, kan? Yesus bilang, akulah jalan. Jadi kita nggak punya pilihan lain, kecuali Yesus adalah jalannya itu. Nah, Yesus duduk dan berdiri, ya, duduk berdiri di sebelah kanan Allah karena firman ini. Karena firman ini. Nah, ada apa dengan firman ini dengan Yesus gitu? Itu kan penting sekali, ya. Ya, orang bisa bilang, apakah firman ini memang Yesus? Wah, itu sedap-sedap. Teman-teman, saya kasih satu ayat supaya jangan berasumsi semiskin itu, ya. Supaya ini, ya. Coba ada yang baca Yohanes 17 ayat 14. Karena itu harus dilepas dulu, ya. Yohanes 17:14. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan... Aku ini siapa ini? Aku. Yesus. Oke, jadi diganti Yesus. Yesus telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia... Mu ini siapa? Mu di situ. Firman-Mu itu firman-Mu itu siapa? Bapa. Jadi ya. Jadi coba ganti. Yesus telah memberikan firman Allah kepada mereka dan Oke, sampai situ dulu, sampai situ. Jadi bisa Pak, bisa tangkap ya. Yesus memberikan firman Allah, ya, firmannya Bapa, ya. Bisa diganti Bapa di situ karena di Yohanes 17 ayat 1 itu langsung bilang Yesus menengadah ke langit dan berdoa Bapa. Jadi ketahuan bahwa itu Bapa. Nah, teman-teman, perhatiin ya. Yesus berkata, aku memberikan firman-Mu kepada mereka. Kira-kira Yesus itu firman nggak? Sebentar, ini bahasa Indonesia kurang lancar semua nih. Yesus bilang, aku memberikan firman-Mu kepada mereka. Firman di sini berarti milik siapa? Milik Bapa. Iya, jelas toh. Nggak usah terlalu mencurigai saya gitu, mau apa? Belum kuis. Ya, jawab aja lah, ya. Ya, karena kan sebenarnya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kan, jadi kalau orang mau bilang firman itu apa, ya lebih tepat kalau bilang firman itu ya Allah, ya kan jelas, ya kan, sudah. Oke, kita harus rombak dulu yang bagian itu ya supaya ini ya. Jadi firman itu adalah Allah. Coba buka Alkitabnya, Yohanes 1 ayat 1. Ini daripada baca seluruh Alkitab terus kita cerita kemana-mana, di situ kata-kata terakhir jelas kan? Tapi mungkin di sini nggak terlalu ini ya. Itu penting banget teman-teman. Nah, mudah-mudahan
Roh Kudus bekerja ya, kalian bisa tangkap ini ya. Ya, kalimat terakhirnya bilang apa? Yohanes 1 ayat 1. Frasa terakhir. Firman Padamu itu yang adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Pak Tadus, firman itu adalah Allah. Itu lebih jelas di situ. Oke. Kalau kemudian di Yohanes di ayat 14, coba bagian kalimat pertama. Yesus telah memberikan 1 ayat 14. satu itu. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, udah ya. Jadi firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Ya. Oke. Jadi firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia, gitu. Terus di ayat di Yohanes 17 ayat 14 tadi dikatakan apa? Yesus berkata, "Aku memberikan firman-Mu kepada mereka." Nah, mereka ini adalah mereka yang Kau berikan kepadaku. Mereka yang Kau berikan kepadaku. Nah, teman-teman, yang sungguh menarik di sini adalah, ya, kalau saudara lanjutkan yang Yohanes 1 ayat 14, coba ada yang mau lanjutkan Yohanes 1 ayat 14, baca ayat 14 dan 16. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, teman-teman perhatiin ya. Firman itu adalah Allah. Ya. Jadi itu firman-Nya Allah. Saudara kalau perhatiin di ayat 1, pada mulanya adalah firman. Benar nggak kalau firman itu adalah Allah? Kalau dibilang pada mulanya adalah firman. Iya. Memang ada yang lebih duluan dari Allah. Ya makanya betul kalau bilang pada mulanya adalah firman. Karena firman itu adalah Allah. Jadi tidak mungkin firman itu dilepaskan dari Allah. Itu firman-Nya Allah. Itu dulu. Nah sekarang di ayat 14 bilang, firman itu jadi manusia loh. Gitu, jadi manusia. Dan yang menarik jadi manusianya begini. Itu ada di dalam anak tunggal Allah. Ada di dalam anak tunggal Allah. Oke, ingat ya. Jadi anak tunggal Allah ini kan manusia. Nah, katanya firman itu telah menjadi manusia. Jadi jangan teman-teman nyambung nih, kan jelas firman itu adalah Allah. Jangan disambung firman itu kemudian inilah jadi anak Allah. Enggak. Coba bayangkan ya. Firman itu adalah Allah. Firman jadi manusia. Terus ada anak tunggal Allah menyatakan kemuliaannya itu. Dan kemuliaannya kita bisa lihat dalam anak tunggal Allah. Nah, berarti firman ini, ya, perhatiin saya, firman ini itu menjadi cahaya kemuliaan di dalam anak tunggal Allah. Nah, bagaimana firman ini yang jadi daging dan ada di dalam daging anak manusia, yaitu anak tunggal Allah, memancarkan kemuliaan? Bagaimana caranya? Di ayat 18 tadi. Karena kepenuhan. Karena kepenuhan. Ini pastor catat hati-hati nih pastor, ini 12 soal nih dari yang saya cerita ini udah 12 soal. Karena kepenuhan gitu. Ya. Jadi firman itu Allah. Pada mulanya firman, nggak mungkin yang lain lagi. Jadi firman itu nggak mungkin dipisahkan tuh dari Allah. Ya. Firman itu ya firman-Nya Allah. Tapi firman ini, Saudara, itu bisa menjadi manusia. Oh, bisa menjadi manusia. Artinya bagaimana cara melihatnya firman ini jadi manusia? Bagaimana melihatnya? Oh, kemuliaannya itu kita dapat lihat kemuliaan apa? Kemuliaan dari firman ini. Ya. Ada di dalam anak tunggal Allah. Yaitu namanya manusia Kristus Yesus, ya. 1 Timotius 2 ayat 5.
Itu bagaimana caranya? Karena anak tunggal Allah ini kepenuhan. Kepenuhan Allah. Nah, tadi ayatnya Pastor udah munculin tuh. Ya, Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Ya. Dia kepenuhan. Nah, yang menarik di 2 ayat 9 dikatakan secara jasmania. Kepenuhan Allah itu berkenan diam secara jasmania. Maksudnya di dalam daging, ya, antropos gitu, di dalam daging manusia gitu. Itu maksudnya apa sih, Pak? Gini loh, ketika di dalam manusia itu firman itu, ketika jadi manusia, firman itu akan berhadapan dengan apa? Dengan satu keadaan di mana keadaan itu punya potensi menghasilkan dua keputusan. Keputusan yang menghasilkan kemuliaan atau keputusan yang menghasilkan kehinaan. Saudara. Tetapi anak tunggal Allah ini ya. Itu memilih untuk apa? Mengosongkan dirinya. Artinya apa itu? Artinya tidak mengikuti atau menuruti keinginannya dia, tetapi tunduk atau taat kepada kehendak Bapa, yaitu firman. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Gitu, ya. Sampai selesai dan melakukan pekerjaannya. Gitu. Itu bukan salah kata-kata itu ya. Di dalam ayat lain dikatakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, pada saat menyelesaikan pekerjaannya, itu yang menarik ya, menyelesaikan pekerjaannya, dia apa saudara? Dia kepenuhan. Nah, kepenuhannya ini menghasilkan kemuliaannya. Maka dikatakan firman itu telah menyebut dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan dari apa, saudara? Dari firman yang memenuhi. Nah, ini yang saya dari Yesaya 55 tadi, bahwa firmanku itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan apa yang ku kehendaki. Apa yang dikehendakinya? Menghasilkan kemuliaan. Menghasilkan kemuliaan. Itu loh, saudara. Ya. Nah, ada yang menarik di sini sebelum saya loncat ya. Tadi bacaannya Pak Daniel ya, Kisah Para Rasul itu. Saudara kalau perhatiin, Stefanus bilang begini, dan langit itu terbuka dan aku melihat siapa? Yesus. Disebut apa di situ? Disebutnya apa? Disebutnya apa di situ tadi? Stefanus bilang apa? Anak domba. Bukan. Anak. Nggak catat ayatnya berarti. Tadi kisah berapa? Kisah 7 ayat 55 sampai. Betul. Dia lihat anak tunggal Bapa. Anak tunggal. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Yesus. Terus kalimat terakhirnya dibilang apa? Berdiri di sebelah kanan Allah. Oh enggak, yang Stefanus ngomong tuh kan yang kalimat terakhir. Lalu katanya, kalau yang di atas itu kan penjelasan, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus kan itu anak manusia berdiri di anak manusia kan? Di belakang. Teman-teman catat ya, anak manusia. Jadi sudah di surga, tapi Yesus itu anak manusia. Oke? Jadi firman ini tadi, saudara, ini penting loh ya. Saudara pelajari bagaimana firman bekerja pada Yesus sampai anak manusia Yesus ini ada di sebelah kanan Allah. Ini penting sekali itu. Ya. Firman. Saudara, mau kemana sih kita ini? Itu firman yang sama yang kita pelajari di Zoom ini tiap hari. Itu firman yang sama. Makanya saya bacakan tadi Yesaya Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Kita dapat firman. Jadi satu-satunya ini nih saudara, satu-satunya orkestrasi yang luar biasa mengenai firman ini saudara, itu adalah di dalam manusia Kristus Yesus, atau di dalam anak manusia, di dalam Adam yang akhir ini saudara. Kalau oleh satu manusia itu
semua orang semua orang jatuh ke dalam dosa dan kemudian upah dosa itu adalah maut, dan maut itu yang menjalar. Nah, saya juga baru sadar nih ya tadi ya. Rupanya menarik ya. Coba baca Roma 5 ayat 12. Menarik itu. Coba saudara, jadi jangan nggak usah ngomong dosa sekarang. Coba Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ngeri nggak? Yang menjalar apa? Dosa. Baca ulang. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Semua orang telah berbuat dosa. Benar nggak? Saya ada suaranya. Jangan dibilang-bilang Pak, biar. Oh iya. Ya, tapi teman-teman ini lihat ya. Teman-teman lihat ya. Oh, Pak Lepri, kalau yang ada di sini ya harus seberuntung itu yang ada di sini. Ya. Harus seberuntung itu. Ya, memang harus begitu. Harus ada apa ya namanya? Upah yang bagimu ditetapkan oleh Allah. Ya, nah, saudara lihat nggak? Yang menjalar itu maut, mungkin maut. Jadi, waduh, ngeri kan? Makanya tuh saya sampai exciting menunjukkan kepada saudara Ibrani 2 itu loh, yang kita bahas bahwa dia itu, coba kita naikin ayatnya ya. Itu bagus tuh ayat. Yang membawa orang banyak kepada kemuliaan, tapi melalui penderitaan. Tapi ini yang itu loh, yang bahwa mereka ada di dalam maut, bahaya maut itu yang mana nih ya? Ini saya udah catat. Kalau ada yang dapat duluan. Ini teman-teman pasti nggak, saya juga sebelumnya nggak, tapi ya makanya firman nih saudara ya, ingat ya, firman yang sama yang memenuhi Yesus ini luar biasa. Jadi kalau kita sadar ini, kita tahu kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita kuis Alkitab tiap Jumat tuh. Ya ini, ini luar biasa. Ini perspektif yang berbeda. Mudah-mudahan saudara bisa tangkap. Roh Kudus pasti menuntun ya. Nih lihat nih ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, salah baca nih, kita naik. Ini nih saudara. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka. Ingat saudara ya, jadi Yesus itu menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka karena jadi manusia. Oke? Supaya oleh kematiannya, ia, yaitu Yesus, memusnahkan dia, yaitu iblis tadi, maut itu, yang berkuasa atas maut. Supaya dengan jalan demikian, Yesus membebaskan mereka, saudara lihat, yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Karena maut itu menjalar kepada seluruh manusia. Wah, saudara, luar biasa firman Tuhan itu. Tapi saudara lihat ya, sentralnya itu kelihatan sekali. Ya, jadi Yesus ini adalah manusia, ya, yang disebut manusia Kristus Yesus. Ya, dia adalah anak manusia. Gitu. Kalau ini saudara tidak perlu berpikir jauh-jauh, karena memang dia tuh lahir dari seorang mama, namanya Mama Maria, gitu kan? Jelas. Masa ada pelangi keluar dari perempuan gitu? Tidak kan? Atau apa? Malaikat? Nggak ada manusia yang keluar, toh? Betul. Ya. Jadi saudara perhatikan, ya. Tetapi ini saudara ya, yang menarik adalah manusia ini, ya, yaitu anak manusia ini, itu kemudian bisa memancarkan kemuliaan.
dia bisa memancarkan kemuliaan. Rupanya pancaran kemuliaan ini karena kepenuhan, ya, karena kepenuhan dari Allah, ya, karena kepenuhan Allah yang tadi Yohanes 1 ayat 18. Nah, kepenuhan apanya dari Allah? Ingat ya, Yesus ini manusia bukan Allah loh. Ya, tapi dia kepenuhan Allah. Apanya Allah dong yang dia penuh di dalamnya? Itu kan jadi penting, ya. Saudara kalau mau bukti baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Di kalimat pertama saja. Ibrani 1 ayat 3. Iya. Iya, ini Yesus, jadi ganti sekarang. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Oke, ya, udah titik ya. Nah, itu saudara ya. Jadi Yesus ini adalah cahaya kemuliaan atau gambar wujud Allah. Ya. Jadi kalau dibilang dia kepenuhan Allah, ya, kalau dibilang dia kepenuhan Allah, pasti sesuatu dari Allah ini yang memenuhi dia, gitu. Yang kemudian dikatakan dan kemuliaannya, ya, dan kemuliaannya itu kita dapat lihat, kan? Dan kita melihat kemuliaannya karena dia kepenuhan. Saya ulang ya, ini kata-kata penting sekali. Kemuliaan itu karena dia kepenuhan, dan kepenuhan akan Allah. Nah, apanya Allah yang bisa penuh dalam dia sehingga dia memancarkan kemuliaan itu. Nah, coba sebelum kita lanjut, coba ada yang baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa? Kenapa kira-kira? Tetapi anak sebentar. Kenapa tidak seorang pun tidak seorang pun melihat Allah? Karena Allah adalah itu adalah roh bersemayam di dalam cahaya yang terhampiri. Iya, jadi Allah itu adalah roh. 1 Korintus 3 ayat ayat 18 ya. Selain itu ada satu ayat yang lain lagi ya. Kemudian iya betul, dia itu diterang. Nah, dia itu yang bersemayam di terang yang tak terhampiri ya. Dia bersemayam di terang yang tak terhampiri. Tidak seorang manusia pun dapat melihat dia. Oke, 1 Timotius 6 ayat 16. Oke. Nah, jadi ulang Bu Lina ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakan. Apanya yang anak tunggal Allah ini nyatakan? Mengenai Allah yang tidak kelihatan ini, apanya? Pak Tadus. Kemuliaannya. Kemuliaannya, karena Ibrani 1 ayat 3 tadi, dia adalah cahaya kemuliaan. Ya kan? Nah, teman-teman, selain cahaya kemuliaan, itu di situ dikatakan di Ibrani 1 ayat 3 tadi, dan gambar wujud Allah. Gambar wujud. Nah, saudara, saya perhatikan ini ya. Wujud di situ, itu dalam bahasa Ibraninya itu hypostasis. Saudara bisa lihat Greek-nya itu hypostasis. Strong 5728 kalau nggak salah. Hypostasis. Nah, hypostasis itu adalah realitas yang konkret. Satu realitas yang konkret. Nah, yang menarik adalah ketika Roma 12 ayat Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar. Kata dasar itu juga hypostasis. Jadi satu realitas yang konkret. Nah, coba mari kita bayangkan ya. Ini kalau saya ngomong ya, Pak Tadus itu jangan ngomong Pak Tadus. Saya lahir dan kemudian dibesarkan sehingga saya
dapat bertumbuh dalam kelengkapan pendidikan yang memadai sehingga saya dapat mencapai beberapa prestasi di dalam sekolah gitu. Ini kata-kata saya tadi kemana? Masih ada nggak? Yang saya katakan tadi itu masih ada nggak? Saudara bisa lihat? Nggak. Ada, yaitu Pak Hens. Oh, ada, yaitu Pak Hens. Oke, menarik tuh. Ada, yaitu Pak Hens. Betul. Selain Pak Hens, yang kata-kata tadi, bisa yang lain nggak selain saya? Nggak bisa kan? Hanya saya ya? Hanya saya kan? Ya, itu kata saya bisa ulang itu kan? Nah, tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nah, teman-teman, gambar wujud Allah, hypostasis, itu adalah realitas yang konkret. Jadi, Yesus adalah konkret. Yesus jasmaniah, kelihatan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, apa itu? Nah, apa itu, saudara? Nah, itulah firman itu. Itulah firman itu. Jadi firman itu, saudara, itu adalah hypostasis dari Allah. Tidak pernah terlepas dari Allah. Kayak kata-kata saya tidak pernah terlepas dari saya. Cuman keterbatasan kata-kata saya adalah hilang, lenyap. Enggak ada. Tidak berbentuk apa begitu. Tapi firman yang adalah Allah, yang adalah melekat pada Allah, metonim ya, metonim tahu ya. Metonim itu sesuatu yang melekat, kan? Metonimnya Allah melekat pada dia, gitu ya. Inheren itu menyatu dengan Allah, ya. Itu bisa keluar, tapi bisa jadi hypostasis loh, bisa menjadi wujud. Luar biasa. Menjadi wujud. Nah, katanya Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Saudara, Allah itu secara Roma 1 ayat 20 bilang begini. Kekuasaannya, kemurahannya, keilahiannya itu tidak nampak. Tetapi bisa nampak dari apa? Dari karyanya. Dari karyanya. Nah, firman itu, saudara, firman itu yang keluar dari Allah, tapi tidak terlepas dari Allah. Nah, ini ya. Makanya saudara kalau pernah dengar Yesus bilang, aku keluar dari Bapa. Pernah dengar? Aku keluar dari Bapa. Bukan berarti dong Bapa melahirkan, bukan. Keluar dari Bapa itu artinya apa? Ada firman ini yang bisa keluar dan menjadi realitas konkret. Ia menjadi wujud gambar, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke, nah firman yang kemudian menjadi manusia Kristus Yesus itu caranya bagaimana? Jangan sampai lupa itu ya. Ini bukan mistik, ini bukan seperti penjelmaan, bukan seperti simsalabim, enggak. Bagaimana caranya? Kepenuhan. Ya, tadi di Yohanes 1 ayat 16. Karena kepenuhan dari Allah di dalam dia, ya, di dalam Yesus, di dalam anak tunggal itu. Ya, karena kepenuhan. Jadi apa? Dia menjadi cahaya kemuliaan. Bukan kemuliaan itu sendiri. Saya ulang saudara ya. Bukan kemuliaan itu sendiri, tapi dia menjadi cahaya kemuliaan dari sang pemilik kemuliaan itu, yaitu Allah. Makanya tadi Pastor udah bilang ya, Ibrani 2 ayat 10, Allah membawa banyak orang kepada kemuliaannya, kemuliaan miliknya, gitu. Saudara, kita selesai di situ ya. Sekalipun waktunya udah mau selesai, tapi kita belum sampai pada kesimpulan yang kita cari-cari. Yohanes 17:14. Sekali lagi baca, Yanti, ya. Dari semua cerita kita ini, Yohanes 17:14.
doa agung Yesus kepada Bapaknya. Aku, Yohanes 17 ayat 14, Yesus telah memberikan firman Allah kepada mereka. ini aja, baca sesuai dengan ininya aja. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Saudara lihat ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Yesus yang adalah cahaya kemuliaan karena kepenuhan dari Allah itu memberikan sesuatu yang sama, saudara, kepada saya dan saudara, yaitu firman ini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Jadi, ketika kita di dalam Zoom ini bicara mengenai Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita bicara di sini, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Itu Yesus yang bicara gitu. Kuduskanlah mereka dengan luar biasa. Kebenaran yang apa saudara? Yang sudah menguduskan aku. Kalau saudara saya nggak tahu di ayat berapa ke bawah itu, aku telah menguduskan diriku untuk mereka. Yesus yang bilang begitu. Aku telah menguduskan diriku. Artinya apa? Aku sudah mengenakan firman-Mu itu supaya aku bisa menjadi teladan buat mereka. Coba cari ayat di bawah tuh, 17 19, oke, baca 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Itu luar biasa, ya. Jadi Yesus sendiri yang dikuduskan dulu, saudara ya. Dikuduskan oleh apa? Oleh firman. Jadi kepenuhan ini Pak Lepri bisa merangkai mentor-mentor lain dengan ini, semua mentor, bahwa kepenuhan dari Allah di dalam Kristus ini secara jasmania itu dengan cara Yesus sendiri menguduskan dirinya dulu melalui apa? Melalui kepenuhan dari firman ini. Dan apa itu? Apa itu? Dia melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya, yaitu melakukan kehendaknya, yaitu dengan taat. Ya. Nah, saudara kalau mau lebih detail di situ, yaitu apa? Yaitu menderita. Saudara baca semua tujuan akhir dari kemuliaan selalu diikuti dengan kata sekalipun pendek. Penderitaan, menderita seketika, tidak pernah terlepas. Ibrani 2 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Coba boleh dibaca tuh 1 Petrus 5 ayat 10. Keren itu. Allah yang adalah sumber kasih karunia. Ini ayatnya Bolina. 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itulah proses kepenuhan. Nah, karena Yesus menikmati kepenuhan dari Allah, maka Kristus ini yang adalah kepala daripada jemaat, maka jemaat ini sebagai tubuhnya mengalami kepenuhan Kristus. Mengalami kepenuhan Kristus. Makanya Kristus disebut yang sulung atau buah sulung, dan kemudian anak-anaknya ini adalah apa, saudara? Ada yang tahu? Saudara-saudaranya. Nah, aku kasih lihat satu gambar terakhir ya. Sebenarnya belum saatnya sekarang, tapi pas dengan bahasan kita. Jadi ingat saudara ya, firman itu adalah Allah. Ya, ingat tuh. Ya, firman itu adalah Allah. Nah, saudara kalau lihat gambar ini, jadi Kristuslah itu buah sulung. Dan jemaat dia adalah kepala, ya. Dia adalah kepala. Kristuslah kepala jemaat. Jemaatnya itu adalah dikatakan jemaat anak-anak sulung. Jadi tidak ada sulung tuh bawahnya apa? Anak apa yang terakhir? Bungsu.
Tidak ada bungsu nih, semua anak-anak sulung nih, ya. Dan saudara tahu nggak? Ini nama mereka terdaftar di surga, anak-anak sulung ini. Bagaimana supaya jadi jemaat anak-anak sulung? Harus jadi korban-korban sulung. Saudara dan saya harus jadi korban. Seperti Kristus jadi korban. Harus menderita. Nah, supaya saudara tahan untuk jadi korban-korban sulung, Wahyu 14:4, saudara harus memperoleh karunia sulung roh. Saudara kalau tidak punya itu, saudara pasti murtad. Jangankan murtad, saudara tidak akan berani menjadi korban sulung. Ya. Nah, saudara, nanti di lain saat atau lain waktu nanti saya jelaskan ini. Tapi dari sini saudara bisa tangkap. Kristus itu mengalami kepenuhan, ya, dari Allah di dalam dirinya, ya. Dan kepenuhan itu karena apa? Karena dia menguduskan diri dengan apa? Dengan firman. Dan kemudian Kristus memberikan firman ini, kemudian dia katakan di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kepada siapa? Kepada jemaat anak-anak sulung. Bagaimana caranya? Jadi korban-korban sulung. Menderita. Karena ujung dari semua ini adalah menjadi ahli-ahli waris dalam kota Allah. Kota yang penuh dengan kemuliaan itu. Haleluya, ya. Saudara bisa tangkap, ya. Firman itu betul firman yang kuat dan hidup. Firman yang berkuasa, ya, yang Allah katakan dia akan melakukan sesuai yang ku kehendaki dan berhasil. Berhasilnya apa maksudnya? Bukan untuk kehidupan di dunia ini, bukan. Tapi berhasil membawa banyak orang kepada kemuliaan. Dengan cara apa? Kristus yang menjadi buah sulung. Mengenakan, ya, firman itu. Dengan cara apa itu? Menguduskan dirinya dengan firman. Luar biasa, saudara. Yesus saja menguduskan diri dengan firman. Makanya Allah menyempurnakan dia. Supaya dia dapat memimpin, pakai kata itu, ya, memimpin banyak orang kepada keselamatan setelah dia menderita. Itu saya lupa itu. Ya. Allah menyempurnakan Yesus itu ayat-ayat berapa? Nah, itu semua tuh ayatnya terkorelasi itu, ya. Amin, ya. Nanti dengar ulang supaya bisa semakin dicerna. Harusnya tidak terlalu sulit, ya. Harusnya, ya. Mari kita doa. Kami mengucap syukur malam hari ini, Tuhan, Bapa yang kekal, yang ada di tahta kerajaan surga. Malam hari ini kami mengucap syukur firman-Mu boleh menggairahkan kami, dan itulah yang Kristus Yesus juga berikan kepada kami, yaitu orang-orang yang percaya melalui pemberitaan para rasul, yaitu orang-orang yang Kau berikan kepada Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman yang sama, firman yang boleh mengubah, boleh yang membawa, boleh menjadikan Kristus menjadi penguasa, yaitu ditinggikan dan dimuliakan oleh-Mu sendiri. Kami rindu menjadi korban-korban sulung bagi Allah, supaya kami menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang dapat juga dimuliakan bersama dengan anak tunggal-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu malam hari ini dengan penuh keberanian karena korban dari Yesus. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, saudara yang bersuka cita bersama dengan saya, katakan amin. 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 Ya, terima kasih. Saudara ulang-ulang ya. Siapa yang diberkati dengan firman? Oke, ya. Jadi